Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari kelompok 1 mata kuliah Ilmu Sosial Dasar semester 4 S1 Prodi Manajemen dari STIP Pemuda Surabaya. Kami berada di sini karena kami sedang tidak berada di sana untuk menyampaikan materi pertemuan ke-7 tentang pertentangan sosial dan integrasi sosial yang sering terjadi di masyarakat. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Antonius Damo, yang kedua ada Angela Natalia Putri, yang ketiga saya sendiri Ernawati, dan yang keempat ada Ria Ayuning Tias. Masuk pada pokok pembahasan presentasi hari ini. Yang pertama ada arti kata pertentangan sosial. Pertentangan sosial merupakan suatu konflik yang biasanya timbul akibat faktor-faktor sosial yang biasanya didasari oleh kesalahpahaman. Pertentangan sosial ini adalah akibat salah satu dari perbedaan-perbedaan dari norma yang menyimpang di kehidupan masyarakat. Ada beberapa pengertian lain mengenai pertentangan sosial dari beberapa ahli, seperti yang pertama ada dari Gibson. Menurut Gibson, pertentangan sosial adalah ketika seseorang melakukan hubungan yang baik, namun dapat pula menimbulkan hubungan yang buruk atau sering disebut dengan konflik. Yang kedua, menurut Zain, pertentangan sosial adalah serangkaian perdebatan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menurut Kartono, pertentangan sosial adalah proses terjadinya perwujudan sikap antagonistik atau ada perlawanan atau sikap ketidakselarasan dua orang yang saling bertentangan memiliki tujuan. Sedangkan makna integrasi sosial adalah sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Kata integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang artinya pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan, dan ditelah kembali sampai kelompok mencapai suatu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Definisi lain mengenai integrasi yaitu suatu keadaan kelompok etnik beradaptasi dengan kebudayaan mayoritas masyarakat, tetapi masih tetap mempertahankan kebudayaan masing-masing. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Angela Natalia. Waktunya dipersilahkan. Kata integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu integration, yang artinya integrasi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial adalah proses sosial individu atau kelompok yang memenuhi tujuan dengan melawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Yang kedua, menurut Michel Bonton, integrasi sosial adalah suatu integrasi yang mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan suatu informasi penting pada perbedaan dalam sebuah ras. Ketiga, menurut Gilin, integrasi sosial adalah suatu proses sosial yang terjadi karena suatu perbedaan fisik, emosional, budaya, dan perilaku. Pertentangan sosial itu sendiri berkaitan erat dengan perbedaan kepentingan, prasangka, sifat, dan konflik. Perbedaan kepentingan sebenarnya bersifat naruliyah karena selalu diikuti dengan kepentingan bersama. Prasangka adalah perasaan yang timbul dari perbedaan tersebut dan selalu diikuti dengan prasangka baik dan buruk, atau yang sering kita sebut husnuzon dan suudzon. Arti sikap menurut Morgan adalah kecenderungan untuk merespon baik secara baik dan buruk terhadap orang, objek, atau situasi. Sedangkan konflik, yaitu tingkah laku yang dibedakan dengan emosi tertentu, sering dihubungkan dengan kebencian atau permusuhan. Adapun cara pemecahan konflik yaitu yang pertama elimination, yaitu pengunduran diri dari pihak yang terlibat konflik. Yang kedua subjugation, yaitu pihak yang memiliki kuasa lebih besar dapat memaksa pihak lain untuk mengalah. Majority rule, yaitu suara terbanyak yang dilakukan dengan voting. Minority consent, yaitu kelompok mayoritas yang menang namun kelompok minoritas dapat menerima keputusan, serta kesepakatan untuk melakukan kegiatan bersama. Yang terakhir, compromise, yaitu sebuah subkelompok yang terlibat dalam konflik berusaha untuk mencari jalan tengah. Di dalam pertentangan sosial kita membawa dua dampak. Yang pertama, dampak positif. Dampak positif dalam pertentangan sosial yaitu menyelesaikan aspek yang belum ditelaah, membuat seseorang beradaptasi dan berkembang lama,
meningkatkan solidaritas, mampu mengendalikan diri sendiri dalam mengatasi sebuah konflik. Dampak negatifnya dalam pertentangan sosial yaitu rusaknya hubungan antara individu yang dapat memakan korban, serta mengubah kepribadian seseorang yang menimbulkan dominasi. Di dalam pertentangan sosial, kita juga mengenal beberapa faktor yang mempengaruhi pertentangan sosial itu sendiri, seperti rasa iri, rasa tidak puas, diskriminasi, perbedaan kepentingan, serta adanya perbedaan penilaian budaya. Contoh dalam pertentangan sosial yaitu tawuran, konflik antara suku, kekerasan dalam rumah tangga, demonstrasi, serta kontroversi. Untuk integrasi sosial yaitu satu, asimilasi, yaitu pembaruan kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Contohnya musik dangdut yang dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan India. Dua, akulturasi, yaitu penerimaan sebagai unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Contohnya seni bangunan seperti candi yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha. Adapun hal-hal yang dapat menjadi penghambat dalam integrasi. Satu, tuntutan penguasa atas wilayah-wilayah yang dianggap sebagai miliknya. Kedua, isu asli tidak asli berkaitan dengan perbedaan kehidupan ekonomi antara warga negara Indonesia asli dengan keturunan. Tiga, agama. Sentimen agama dapat digerakkan untuk mempertajam perbedaan kesukuan, prasangka yang merupakan sikap permusuhan terhadap seseorang anggota golongan tertentu. Ada 3 syarat terjadinya integrasi sosial menurut F. Cockburn, yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan satu sama lain, telah dicapai konsensus bersama mengenai nilai-nilai dasar yang dijadikan acuan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dan norma-norma dasar tersebut telah hidup dan berkembang cukup lama dan konsisten serta tidak berubah-ubah. Yang kedua, masing-masing individu dan kelompok sosial yang berbeda-beda mau dan mampu mengendalikan diri dan saling menyesuaikan diri satu sama lain, selalu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan untuk keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau suatu golongan. Yang ketiga, masing-masing pihak merasa perlu memajukan pergaulan yang komunikatif dan akomodatif demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorong integrasi sosial diantaranya adalah toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda-beda, kesempatan yang seimbang dalam hal ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, juga sistem ekonomi setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mencapai kedudukan tertentu atas kemampuan dan jasanya. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam bermasyarakat juga cukup berpengaruh. Hal ini dapat diwujudkan jika penguasa memberi kesempatan yang sama kepada golongan yang minoritas agar mendapat hak yang setara dengan golongan mayoritas, atau juga perkawinan campuran atau amalgasi. Faktor ini juga mampu mendorong dua
kebudayaan yang berbeda akan menjadi satu sehingga tercapai integrasi sosial. Adanya musuh bersama dari luar atau kepentingan merupakan dasar dari timbulnya tingkah laku individu. Individu bertingkah laku karena adanya dorongan yang memenuhi kepentingannya. Kepentingan ini sifatnya esensial bagi kelangsungan hidup individu itu sendiri. Jika individu berhasil kepentingannya, maka ia akan merasa puas, dan sebaliknya, jika gagal dalam memenuhi kepentingan, akan menimbulkan masalah baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Dengan berpegang prinsip bahwa tingkah laku individu merupakan cara atau alat dalam memenuhi kebutuhannya, maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan kepuasan pemenuhan dari kepentingan tersebut. Oleh karena individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang yang sama persis dalam segala aspek pribadi, baik jasmani maupun rohani, maka dengan sendirinya timbul perbedaan individu dalam hal kepentingan individu itu sendiri. Memberikan sebuah pantun untuk menutup presentasi ini. Beli durian pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga selalu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.